Tribuners KPU Pesisir Barat mulai mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke sejumlah daerah terpencil dan terluar. Salah satunya ke Waiharu, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat. Adapun pendistribusian logistik ke Waiharu dikawal langsung oleh Komisioner KPU Lampung Hermansyah. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Lampung ini menyebutkan bahwa pihaknya sengaja turun langsung untuk memastikan kondisi TPS di wilayah 3T yakni tertinggal, terluar, terpencil di Lampung. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Rio Pratama, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila. Dapat kami sampaikan bahwa dari Lampung kemarin tepatnya di tanggal 25 November 2024 eh, kami turun untuk meliput langsung kondisi pengantaran atau pendistribusian logistik Pilkada 2024 di daerah 3T yang berada di Provinsi Lampung. Ketiga maksud saya di daerah 3T itu terdapat di Kecamatan Bangkuna di 4 kelurahan, diantaranya Waiharu, eh, Siringgading, Bandar Dalam, dan Waitias. Wilayah ini merupakan daerah yang eh, berkaitan mulai dari Bandar Dalam, Waiharu, Siringgading, dan juga di Waitias tersebut, rekan Adila. Dapat kami sampaikan perjalanan pendistribusian logistik dari Kelurahan Waiheni menuju ke Kelurahan Waiharu ini memakan waktu sekira 4 hingga 5 jam perjalanan. Dan pendistribusian logistik dilangsungkan menggunakan kendaraan roda 2 khusus, bukan roda 2 seperti pada umumnya, namun roda 2 yang dimodifikasi untuk mengantar logistik, dan yang bisa membawa kendaraan roda 2 itu adalah warga-warga setempat yang memang terbiasa mengantarkan logistik ke daerah 3T tersebut. Dalam perjalanan sekira 1 hingga 2 kilo perjalanan, sudah tidak ada lagi satu batu pun yang kami temui. Murni hampir keseluruhan perjalanan itu berlumpur hingga tiba di salah satu kelurahan, yakni Bandar Dalam. Namun sebelum tiba di Bandar Dalam, setelah perjalanan lumpur yang dilewati oleh pengendara roda 2 yang mengantarkan logistik, uh, terdapat juga 2 jembatan besi yang berlantaikan papan yang nampak sudah sangat tidak layak untuk dilewati, bahkan tidak bisa dilakukan dengan jumlah kendaraan yang banyak, mungkin hanya 1-2 yang menyeberang, karena dikhawatirkan papan yang digunakan bisa saja patah sehingga bisa masuk ke air penyeberangan tersebut. Lalu setelah 2 jembatan yang dilewati ini, sudah tidak ada lagi jembatan, melainkan dia langsung muara, dan kendaraan roda 2 tersebut masuk ke dalam air muara tersebut untuk menyeberangi, mengantarkan logistik. Mirisnya lagi, dalam perjalanan yang kami lalui kemarin, bukan hanya sekali 2 kali saja pengantar logistik itu terjatuh lantaran memang cuaca kemarin, tepatnya di sebelum tanggal 25, sebelum pendistribusian, di tanggal 24-nya itu terjadi hujan yang cukup lebat, sehingga posisi jalan itu penuh dengan genangan lumpur. Dan setelah perjalanan lumpur yang berada di pinggir laut lepas itu juga tidak ada jalan lain, pengendara kemudian melanjutkan perjalanan yang berada di pinggir bibir langsung laut lepas. Mereka mengendarai sepeda motor di atas pasir, dan sesekali ombak menerjang atau menyiram membasahi kami yang melintas di sana. Setibanya di sana memang setelah beberapa jam kami berada di salah satu rumah
KPPS untuk menanyakan kondisi menjelang pencoblosan pada 27 November 2024. Menurut keterangannya, terdapat 11 TPS yang ada di daerah 3T, yakni di Waiharu, kemudian Waitias, Bandar Dalam, dan Siring Gading ini ada sekitar 6.000 lebih mata pilih dengan jumlah penduduk mencapai belasan ribu ya, rekan Adila. Saya juga sempat menanyakan kondisi warga sekitar saat uh, melakukan wawancara di lokasi. Mereka uh, mengeluh, bahkan ada yang sampai menangis menceritakan kondisi yang mereka alami. Bahkan uh, tak sedikit uh, calon-calon kepala daerah yang sebelum-sebelumnya menjanjikan jalan yang layak terhadap mereka, termasuk penyediaan listrik. Namun hingga saat ini, menurut pengakuan mereka, belum ada satu batu pun yang ada di keempat desa di desa tergolong 3T ini. Bahkan mereka mengaku desa tersebut tidak hanya dijuluki 3T bagi masyarakat setempat, namun ditambah mereka menjadi 5T. 2T diantaranya yakni menurut keterangan mereka desa yang terlupakan dan terbohongi. Bagaimana tidak, memang di suasana di desa tersebut sangat sangat memprihatinkan lantaran perjalanan yang ditempuh cukup jauh dan sangat ekstrim. Bahkan menurut salah satu keterangan warga setempat saat kita wawancarai, mereka siap saja memilih menunaikan kewajiban pilkada ini dengan harapan mereka akan pilih pemimpin yang memang memiliki komitmen minimal mengeraskan jalan dengan memberi jalan itu atau bisa dikatakan seperti batu-batu kerikil untuk perjalanan yang mereka lalui. Karena memang dari tahun 60-an menurut keterangan mereka berada di sana, itu jalan tidak ada sama sekali aspal, bahkan masyarakat yang hendak berobat ini harus berjalan kaki. Dan baru saja menurut keterangan warga setempat, baru saja di antara sebulan atau 2 bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan dari desa Waiharu menuju desa Waihni dan meninggal dalam perjalanan karena memang perjalanan cukup jauh dan di daerah 3T itu tidak terdapat rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang layak. Hanya ada bidan dan juga beberapa tenaga medis lainnya. Namun untuk pendidikan di sana, menurut keterangan mereka ada beberapa sekolah persiapan dengan kondisi dari rumah menuju sekolah tersebut cukup jauh. Bahkan anak-anak mereka yang sekolah ketika mengenakan sepatu itu tidak dikenakan di kaki, namun dicincing atau diangkat mengenakan tangan. Karena ketika sepatu digunakan dari rumah itu pasti akan dipenuhi oleh lumpur yang cukup banyak di area perjalanan dari rumah menuju sekolah mereka. Nah, sementara juga dapat kami sampaikan kemarin komisioner KPU Lampung khusus yang baru saja dilantik beberapa bulan silam, ini khusus ke sana untuk menyaksikan perjuangan para penyelenggara pemilu untuk mendistribusikan logistik. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Sengketa KPU Lampung, Hermansyah ya. Dia juga cukup prihatin melihat kondisi jalan dan juga melihat perjuangan yang dilakukan oleh para penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, yang bisa dikatakan bertaruh nyawa ketika mendistribusikan logistik di daerah 3T tersebut. Nah, perjalanan kami lakukan dari pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kami tiba kembali dari lokasi pengantaran logistik itu sekira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, seperti itu rekan Adila yang dapat kami sampaikan cerita perjalanan yang kami lalui mengantarkan logistik menuju daerah 3T di
Waiharu, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Hermansyah selaku Komisioner KPU Lampung. Berikut untuk tayangannya. Ini melintasi laut lepas dan juga motor sering sekali masuk ke permukaan air laut. Ini bagaimana ini Bang? Kita melihat perjuangan komisioner mengantarkan logistik di Pilkada 2024 ini Bang. Menurut informasi ini kan muara yang terakhir. Dan ini muara yang paling dalam yang tidak bisa dilintasi motor. Kecuali lewat perahu. Perahu itu perahu rakit bambu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi memang luar biasa ini. Luar biasa. Kenapa persoalan ini dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu ini tidak selesai. Padahal ini sudah menjadi isu nasional. Masalah daerah 3. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.